Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini seperti janji Mimin bahwa kita hari ini bisa ketemu ya dalam live Instagram Kementerian Agama. Mohon maaf sekali karena ternyata kami live-nya harus telat setengah jam lebih karena kebetulan di Jakarta hari ini hujan deras sekali. Untuk sahabat religi yang sedang ada di perjalanan, tetap hati-hati. Yang sedang terkena hujan, tetap hati-hati di jalan karena kalau hujan begini banyak genangan. Dan tentu saja hati-hati juga kalau misalnya terkena banyak kenangan yang datang begitu hujan deras seperti ini. Sahabat religi, alhamdulillah hari ini saya Indah Limi bisa bergabung bersama sahabat religi semua untuk ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang dengan para dewan juri lomba fotografi moderasi beragama. Sudah pada tahu kan ya bahwa Kementerian Agama sedang mengadakan lomba foto bercerita moderasi beragama. Hari ini hadir bersama saya ada Om Priyadi Supianto. Beliau Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Om ya? Alhamdulillah. Beliau adalah salah satu praktisi fotografi dan akademisi ya Om ya? Ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi Mbak Marisa. Mbak Sasa, beliau ini adalah profesional fotografer. Yang satu lagi ada senior fotografer kita nih yang sudah melanglang buana yang banyak disebut Syekh fotografi Indonesia, Pak Fendi. Selamat datang Pak di live Instagram Kementerian Agama. Oke. Gini, kan banyak banget nih DM yang datang ke kita. Oh ya, sebelumnya karena kita sudah pakai protokol kesehatan, kita boleh ya izin buka masker karena biar lebih jelas nih ketemu dengan sahabat religi gitu kan ya. Oke, boleh ya? Bisa. Oke. Baik sahabat religi, kan kemarin banyak banget pertanyaan ke kita bahwa gimana sih lomba foto moderasi beragama ini. Nah, untuk 15 menit pertama kita hold dulu semua komen-komen. Sahabat religi tolong ditahan dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti kita akan dapat penjelasan nih dari juri-juri gitu. Nah, apa sih yang dimaksud foto bercerita, nanti kita minta dijelasin oleh juri-juri. Untuk yang pertama mungkin saya tanya dengan Om Pri nih. Om Pri, foto bercerita tuh apa sih maksudnya, bisa dijelaskan nggak? Baik. Memang dalam dunia fotografi kita kenal adanya pemotretan yang menggunakan satu pengambilan gambar. Dulunya orang kepingin sih kalau motret itu satu gambar itu bergerak terus ya, tapi karena tekniknya belum sampai di sana, maka setiap kali kita tekan tombol itu hanya satu gambar yang didapat. Nah, kemudian sampailah pada kemampuan orang untuk mengambil gambar pada saat-saat tertentu, pada momen-momen tertentu. Itu yang diharapkan teman-teman mendapatkan kejadian-kejadian yang direkam dalam satu fase atau satu waktu tertentu. Nah, kemudian orang ternyata juga mulai kepingin ada foto-foto yang bisa menceritakan lebih luas gitu ya. Jadi nggak hanya satuan waktu dalam satu bagian slice of time itu ada bagian dari satu kejadian panjang, tapi dia minta juga teman-teman minta ada beberapa yang bisa mempunyai urutan cerita. Itu yang kemudian kita kenal dengan foto story, dan bahkan sampai sekarang
dalam pertandingan-pertandingan internasional fotografi pun sudah mulai banyak yang meminta para fotografer bisa bercerita menggunakan foto dengan visual. Nah, memang di sini ada beragam pendekatan. Ada foto story yang di dalamnya ada struktur sama seperti kalau kita bercerita menggunakan narasi. Secara visual itu digambarkan ada establishingnya, ada pembukanya, ada semacam start gitu ya. Ini loh ceritanya di sini gitu. Baru kemudian isinya ada detail-detail, ada drama-drama, ada puncak-puncak kejadian dan seterusnya, ada ending, kemudian diakhiri oleh satu foto yang kita sebut sebagai ending. Nah, oleh karena itu di beberapa tempat menyebutkan antara 3 sampai 8 foto, ada yang mengatakan 5 sampai 10 foto gitu ya. Nah, itu sebuah struktur cerita seperti itu. Nah, itu berurutan seperti juga lagu, ada intronya, ada isinya dan terus ada macam-macam juga. Sama seperti itu juga begitu. Jadi dalam foto cerita ini digambarkan adanya pengantar dulu, kemudian isinya, baru penutupnya. Nah, tapi juga ada foto seri. Foto seri itu pada tema-tema tertentu dia punya gambar-gambar yang senada. Itu dia bisa kirimkan juga. Itu juga sebenarnya bercerita tapi dengan posisi-posisi yang berbeda. Nah, sementara yang foto bercerita yang sering kita lihat itu di suatu tempat tertentu. Kalau foto seri itu di tempat-tempat berbeda tapi kejadiannya hampir sama. Oke. Sementara mungkin itu sebagai pembuka dulu deh. Ya. Jadi kalau foto bercerita itu ada lokasinya di satu tempat ya Om biasanya? Seringkali begitu di satu kejadian yang runut seperti itu, dimulai di mana misalnya ada satu kejadian di kota. Nah, kota mana itu diperlihatkan dulu bahwa ini ada di sebuah desa tertentu atau di kota tertentu. Baru kemudian orang-orangnya masuk gitu ya. Nah, latar belakangnya. Biasa dalam foto framing itu ada long shot, ada medium shotnya, ada close up gitu. Nah, itu yang di fotografi kita kenal sebagai bagaimana memframing kejadian dengan berbagai macam view atau angle. Ya, ada long shot, medium shot, close up. Atau juga dibuka ada beberapa potongan, beberapa foto-foto isi yang dalam satu kejadian itu, baru kemudian ada satu foto ending. Kira-kira gitu. Oke. Nah, itu gambaran singkat nih dari Om Pri tentang foto bercerita gitu. Apa sih yang kita maksud dengan foto bercerita? Ini sebelumnya saya menyapa dulu nih, banyak banget yang sudah hadir. Terima kasih ya sahabat religi sudah hadir di sini dari Aceh, Tamiang, dari Malang, Indramayu. Wah, banyak banget. Makasih banyak sudah hadir di sini. Nah, selanjutnya nih ke Mbak Sasa nih, Mbak Sasa. Kan kita tahu nih moderasi beragama itu ada 4 indikator. Indikatornya itu kan salah satunya adalah 4 indikator itu. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, kemudian anti kekerasan, toleransi, dan yang keempat itu ramah terhadap tradisi. Nah, gimana sih caranya teman-teman nih mendapatkan foto seperti apa gitu di kehidupan sehari-hari gitu? Tuh Mbak, mungkin bisa kasih gambaran nggak? Mungkin langsung ke contoh aja ya. Kalau dari contoh nih sebenarnya sehari-hari itu banyak. Mungkin teman-teman yang ada di Indonesia Timur gitu kan, biasa ada banyak percampuran tuh. Misalkan gurunya dari Jawa, dari kepercayaan yang lain gitu kan. Bagaimana sih guru ini dengan keikhlasannya mengajar gitu kan. Sementara muridnya kan juga bercampur. Bagaimana dia menanggapi perbedaan di kelas-kelasnya, itu kan juga bisa diceritakan. Itu keseharian ya. Kemudian sebenarnya banyak sekali ya, kayak beberapa kegiatan yang dilakukan. Mungkin kalau teman-teman punya beberapa stok foto yang dulu-dulu gitu ya, yang nggak lama-lama yang lalu gitu ya, sebelum pandemi itu banyak sekali kegiatan, misalkan buka puasa gitu ya. Banyak juga dilakukan oleh agama lain yang ikut berpartisipasi untuk misalkan untuk buka puasa bersama gitu kan. Lalu juga apalagi ya Pak ya, banyak sih kalau sehari-hari itu ya, guru, terus kemudian dari keseharian itu bisa jadi lingkungan gitu ya, bagaimana kalau kita ke dokter gitu juga bisa mungkin ya, dokter ya benar, dokter gitu kan. Kemarin juga ada salah satu dari muridku
yang kebetulan dia dokter yang murid di fotografi ya. Dia bekerja sebagai dokter di Indonesia Timur gitu kan. Nah di situ juga dia bisa menolong siapa saja gitu kan. Banyak lah contoh keseharian yang ada di kita itu. Dan foto-foto yang kita nilai nanti gitu ya, yang nanti Dewan Juri nilai itu nggak harus di saat masa pandemi kan? Enggak. Siapa tahu mereka punya teman-teman sahabat Iya, Regi betul, punya betul. stok itu. Iya. Kayak waktu aku sama Pak Fendi sholat Id di motret sholat Id di mana tuh? Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu aku punya foto. Jadi ada anak-anak muda gitu berlima foto bareng gitu. Itu salah satu temennya kan bukan muslim ya, gitu. Okay. Tapi mereka setelah sholat foto bareng gitu, kayak merayakan gitu kan. Ikut bareng. Iya, kebetulan aku dapat fotonya kan. Ya foto-foto seperti itu kan kalau ada gitu kan. Okay. Nah itu bisa digabung juga dengan seperti tadi Mas Budi tentang foto bercerita, itu bisa digabung dengan keadaan ketika sholat Id di Pelabuhan Sunda Kelapa gitu ya Pak ya. Keadaannya, kemudian bisa lihat bahwa kan pada saat di Pelabuhan Sunda Kelapa itu banyak fotografer tuh yang hadir kan. Kebanyakan dari mereka kan non muslim gitu kan. Mereka mengabadikan foto-foto itu, sebab kalau tidak kan kita nggak punya tuh foto-foto. Iya, siapa yang sholat Id? Iya. Kan lagi senja, pemandangannya bagus, semuanya putih gitu kan. Terus ada kapal-kapal apa tuh Pak, kayu di latar belakang gitu, pinisi gitu kan. Itu fotonya cakep banget. Belum lagi tuh yang di Jatinegara, sholat yang di dekat masjid gereja tua itu kan ya fotonya dahsyat banget itu. Kalau teman-teman masih ada punya itu bisa digabung, foto itu bisa digabung dengan foto-foto keadaan lagi sholat yang di situnya gitu. Tapi kan kalau dilihat dari temanya, toleransi, kemudian ada apa nih, komitmen kebangsaan, ada ramah terhadap tradisi dan budaya itu ya, keyword-keyword itu. Tapi kalau kita bicara toleransi, kita bisa lihat bahwa di situ kita bisa lihat ada simbol gitu kan, ada simbol dari di luar dari agama yang sedang beribadah, itu kan juga jadi contoh yang bisa menarik gitu. Iya, betul juga. Nah, bicara tentang simbol-simbol keagamaan, bahwa sebenarnya kan moderasi beragama ini kan bukan hal yang mengawang-awang gitu kan, Mbak Sasa, Pak Fendi gitu. Pak Fendi mungkin punya pengalaman gitu ketika memotret Indonesia gitu di di daerah-daerah itu apa sih gitu, yang tradisi-tradisi apa yang ternyata itu adalah sebenarnya cerminan dari moderasi beragama gitu, dan itu sudah berlangsung lama. Mungkin bisa diceritain Pak Fendi biar jadi ini teman-teman punya inspirasi bahwa sebenarnya moderasi beragama ada loh kita temuin di tradisi bangsa Indonesia gitu. Ya. Nah, ini justru kelebihan kita di Indonesia ini. Pertama dari keberagaman budaya, yang keduanya dari keberagaman beragama. Sehingga dalam mengucapkan salam pun kita sampai ada 5 salam yang kita harus sebutkan, ya, karena itu ya semuanya. Nah ini justru menjadi kelebihan kita seharusnya untuk bisa bercerita, terutama dalam bahasa visual. Dalam hal ini dalam fotografi yang kita rangkum dalam foto story atau foto serial. Sebagai contoh yang sederhana ini di Jakarta ya, kalau bulan Ramadan itu di kawasan Pecinan, di daerah kota sana, itu setiap maghrib selalu diadakan buka bersama di kelenteng. Ya, orang biasanya buka bersama di masjid, ini di kelenteng. Ya, diadakan buka bersama. Mereka menyiapkan itu semuanya, termasuk mereka sendiri pun dari saudara-saudara kita Tionghoa yang ada di sana, mereka tidak sedikit yang ikut berpuasa. Jadi buka bersama, kita sama-sama menyiapkan makanan. Nah ini kalau ditampilkan dalam satu foto story tentu akan menarik sekali ya. Diikuti dari awal, siapa yang masak, encim-encim di sana, masak dengan ikhlas. Kemudian mereka menyiapkan di satu meja dengan banyak ya, satu meja itu bisa ratusan jumlahnya ya. Kemudian berbagi kepada siapapun yang datang, termasuk kita
yang kepengen tahu ikut motret diajak makan. Mau puasa, mau tidak puasa, ikut boleh makan. Makan bersama. Tentu akan banyak setiap buka puasa dalam 1 bulan, bayangkan. Iya. Ya. Nah ini buat kita ini adalah semacam toleransi yang luar biasa ya. Dan itu saya kira nggak bisa diambil dalam satu shop saja. Iya, betul. Ya toh, harus betul, story. betul. Karena kan kita harus bawa. Ini siapa sih? Oh ini sini. Terus kita ngambil dari sudut sini. Oh ini mereka berbagi. Oh backgroundnya, oh di Kelenteng, bukan di Istiqlal. Nah ini kan sudut pandang ini. Kemudian kita dibagikan kepada fakir miskin, kepada fotografer, ya, yang bergantungan kamera sini ikut makan. Fotografernya ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa juga. It's okay, ya. Nah ini suatu hal yang menarik, ya, yang tidak bisa dia tampilkan hanya dalam satu gambar saja. Contoh yang lain lagi banyak di kita ya, dari Aceh sana sampai Papua. Aduh, kalau kita kumpulkan ya banyak sekali ya. Seperti di tradisi di mana, di Kalimantan, di Banjarmasin kan ada satu perkampungan yang menggunakan perahu, berjualan di perahu itu. Itu kan semua orang datang ke situ. Ya, mau siapapun akan datang ke situ. Tidak membatasi dengan agama apapun, enggak. Dan mereka jualnya mungkin pakai kerudung, pakai apa segala macam. Berjalan mereka bersosialisasi satu sama lain. Bahkan pada saat-saat tertentu pun mereka ya mengadakan acara-acara yang menarik terhadap ritual agama masing-masing. Ya, contoh lain lagi yang bisa dibuat serial antara lain adalah seperti kita itu negara laut ya. Petik laut itu mensyukuri hasil yang mereka dapatkan dari laut. Yaitu suatu syukuran bagi satu pedesaan gitu di Banyuwangi sana ya. Itu dari awal sampai akhir penuh dengan ritual yang menarik, sampai mereka membuang sesaji mereka berupa potongan kepala kambing yang dikasih emas 2 gram dikaitkan, nah itu dimasukkan di dalam itu, dibuang di laut. Dia penuh, ada tari-tarian, pakai baca doa lengkap semuanya. Bahkan dari tiap-tiap makanan yang disajikan punya makna masing-masing. Ini juga tidak bisa dalam satu shoot. Harus bercerita dari awal. Ini loh, ini. Termasuk yang menarik adalah adik-adik kita milenial ikut merayakan dengan versi dia, drum band dan lain sebagainya. Menarik. Jadi ya, ini kan story semuanya banyak banget bahannya. Banyak itu tadi aku juga lupa itu. Banyak sekali. Kebetulan keluarga aku kan keluarga dari sisi bapak itu campuran. Gitu, jadi banyak tuh foto keluarga yang sebenarnya bisa jadi foto seri ya. Betul. Yang ibu kebetulan adiknya bapak itu Katolik gitu kan, terus suaminya Muslim. Jadi pas Natalan ya kita rame-rame makan gitu kan, terus kemudian di situ pada saat Lebaran juga istrinya juga nyiapin gitu kan. Dan sepupuku yang dari sana kan campuran juga gitu loh. Jadi kita udah biasa sih kalau di situ. Cuma kalau di foto itu kan menarik sekali ya Pak ya. Iya. Kehidupan nyata, bukan settingan gitu. Nah, itu jadi artinya teman-teman juga nggak sahabat religi tuh nggak perlu takut nyarinya itu susah atau gimana gitu ya. Karena sebenarnya banyak kita temuin ya. Tinggal dicari aja inspirasinya, diinget-inget gitu ya teman-teman siapa yang kira-kira dalam kehidupan kita belakangan terus kita dibantu gitu kan, dia tidak pernah melihat kita sebagai agamanya apa gitu atau gimana gitu kan, nanti banyak sekali yang kayak bisa ngebantu gitu. Nah, mungkin sahabat religi sebagai gambaran, nanti sahabat religi bisa cari inspirasinya sebenarnya setelah membaca, kita menyediakan literatur tentang moderasi beragama. Linknya sudah ada, sahabat religi bisa cek di website kemenak.go.id. Di sana sudah ada buku tentang literasi moderasi beragama. Sahabat religi bisa baca dan ngelihat sendiri nih, wah sebenarnya moderasi beragama itu sesuatu yang dekat sekali dengan kita gitu. Karena sekali lagi yang dimoderasi itu bukan agamanya, karena agama itu sudah moderat. Yang dimoderasi itu adalah cara kita bersikap. Bagaimana kita bersikap, berperilaku dalam beragama. Nah,
mungkin penjelasan singkatnya sudah dapat nih dari Dewan Juri. Kalau misalnya saat ini sahabat religi punya pertanyaan, silahkan boleh diketik di kolom komen ya. Silahkan apa saja. Live-nya di save nggak Min? Dari Afifa, kita save ya, nanti kita save dan nanti insya Allah kita upload juga di YouTube Kementerian Agama, biar mungkin yang saat ini masih di jalan belum sempat ngelihat live ini bisa ikut live juga. Coba kita, nih ada pertanyaan nih. Batas tahun foto sampai kapan? Oh, batas Tahun foto. Oh, iya, Stok foto yang sebelumnya kira-kira sampai kapan? Saya sambung yang tadi sedikit ya, Oke. terkait dengan pertanyaan batas ini tadi. Nah, ini batas foto ini saya kira tidak berbatas karena ini terkait dengan adanya foto series. Misalnya sekarang foto tentang petik laut tadi. Petik laut itu tidak hanya ada di Banyuwangi. Oh. Di Cirebon ada, di Tegal ada, hampir di setiap pesisir itu ada aktivitas. Dan itu boleh dari stok kapanpun, tinggal disebutkan ini supaya orang juga tahu, oh syukuran untuk mendapatkan hasil dari laut itu ternyata diadakan di beberapa tempat, mungkin sampai ke Nusa Tenggara dan sebagainya. Ya. Boleh digabung menjadi satu series, tidak menjadi story ya, tidak ada kisahnya, tapi itu seriesnya. Ini cuman mohon kalau bisa disebutkan ya, ada tempatnya. Ya. Syukur-syukur bisa disebutkan tahunnya, itu akan menarik ya bahwa ini berjalan terus sampai sekarang. Ini masih bertanya juga nih, katanya batasannya sebenarnya kawan sudah dijelaskan Pak Fendi, nggak ada batasan waktu, hanya alangkah baiknya kalau disebutkan di takarir pada caption takarirnya itu bisa disebutkan tahunnya gitu loh. Misalkan ini petik laut tahun 2018 gitu loh. Di Pekalongan gitu kan. Di Lasem atau di mana gitu. Jadi kita juga pas ngelihat gitu, oh iya nih, kan itu kan sebenarnya juga jadi kita juga bisa sekaligus melihat perubahannya kan gitu. Betul. Apa Dari yang sebelum terjadi dengan pandemi perubahan. misalnya ya. Perubahan zaman juga ya. Oh ya. Kalau dulu mungkin ya kalau di visual ya. Kalau di visual mungkin kalau Pak Fendi sering bilang sama aku, cepetan kita motret sebelum ada banner-banner gitu kan. Oh ya oke. Banner-banner iklan gitu kan. Jadi kurang cihuy. Oke, kemudian ada pertanyaan juga nih dari Hiasih Yuliarni. Apakah bisa pakai bahasa Inggris, Kak? Mungkin untuk karirnya ya. Untuk karirnya. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga udah keren. Iya. Pakai bahasa Indonesia ya. Oh ya, besok kan Sumpah Pemuda. Satu bahasa. Bahasa Indonesia. Kemudian apakah ada batasan usia pengambilan foto nih dari Cimeng? Tadi kan udah dijelaskan. Ini tidak ada. Nggak ada ya, Kak. Mungkin ini nih boleh pakai handphone apa enggak? Boleh. Tapi hasilnya harus bagus. Iya. Jangan bureng. Iya. Ini fotonya harus hasil sendiri. Lah iya, Mbak Rizka. Iya iyalah. Hasil sendiri. nanti kalau bukan hasil sendiri yang menang siapa, Mbak Rizka? Apakah tahun 2019 boleh? Boleh ya? Boleh. Kita nggak ada batasan. Diulang sekali lagi, tidak ada batasan tahunnya, tidak ada batasan sama sekali, tapi di takarir atau caption, takarir atau caption itu disebutkan tahun foto tersebut diambil dan lokasinya. Penting itu. Ini kalau ditanyain tadi Pak Fendi bilang, kok tambahin aja misalkan pakai handphone boleh nggak? Boleh. Terus Pak Fendi bilang jangan burem gitu kan. Nah ini penting gitu kan. Maksudnya kan kalau udah dibolehkan pakai handphone, sekarang tuh kalau ngeliat Instagram, teman-teman yang pakai handphone itu dahsyat fotonya. Jadi istilahnya persaingan itu ketat gitu loh. Karena pada akhirnya ketika kita ngeliat di Instagram atau dilihat di hasil lomba, yang kita akan lihat adalah bagaimana dia membuat visual itu menjadi jelas. Artinya ya kalau udah burem ya tentu nilainya berkurang ya Pak ya, gitu kan. Terus ya kemudian bagaimana dia bercerita gitu kan. Beberapa kali kami menjuri bersama itu ada foto dari handphone, ada yang menang, memang kan ceritanya kuat ya Mas Pri ya. Iya, kuat sekali. Ceritanya kuat sekali gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Yunia Rikaf. Apakah boleh dengan foto series? Tadi sudah dijelasin ya. Boleh. Jadi kita boleh foto bercerita yang di satu lokasi gitu ya Pak, atau boleh foto series yang punya kesamaan tadi seperti contohnya petik laut ya Pak Fendi ya. Kita boleh seperti itu ya Mbak Yuni sudah ya. Nah, ini ada yang minta contoh nih. Minta contoh nih. gini. Simpelnya gini, Mas sama Mbak pernah nggak membaca buku cerita? Ya, nonton film, baca buku cerita ya, buku cerita. Kalau film kan bergerak semua tuh ya. Buku cerita aja. Ketika kita baca buku cerita, ada nggak gambarnya misalkan, ini gambarnya saya lagi begitu, saya ingin silat gitu kan. Tapi gambarnya ini saya silat terus sampai 4 kali gitu kan, tentu membosankan kan. Habis saya silat, terus ada gambar berikutnya orang yang akan bersilat dengan saya, kemudian ada gambar berikutnya lokasinya dia bersilat di mana, kemudian ada gambar berikutnya setelah bersilat mereka ngapain, kemudian gambar terakhir adalah kesimpulan dari semua cerita. Jadi kalau kita berpikir, teman-teman yang paling gampang adalah contoh bercerita yang paling gampang adalah kalau teman-teman suka membaca komik cerita gitu ya, kan teman-teman tahu urutan ceritanya. Ini sekarang yang di minimal berapa sih fotonya Mas Pri? 5 ya. 5. Kita masukkan 5 sampai 8. 5 sampai 8. Ini harus dijelasin lagi Mas Pri. Biasa teman-teman mesti nanya, jadi 5 atau 8 gitu. Boleh dipilih mau 5 minimal, mau 6 boleh, 7 boleh, maksimal 8. Nah, ceritanya itu begitu teman-teman lihat itu harus bercerita nyambung sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan pada akhirnya gitu loh. Jadi ada penutupnya nih apa gitu dari awal, dibukanya apa gitu ya. Gitu kan ya Pak Fendi ya. Bukanya apa, di tengahnya tuh ceritanya seperti apa, terus ada penutupnya juga sahabat religi. Jadi gitu ya Mbak ya. Nah, ini banyak juga yang tanya nih, kan setiap peserta itu boleh mengirimkan 2 karya. Nah, kemudian di setiap karyanya itu 5 sampai 8. Nah, ini banyak yang nanya, ini dua pertanyaan apa cuman 2 frame atau gimana gitu. Oke. Jadi yang disebut sebagai foto story itu memang ada 5 foto yang berbeda. Ada 5 foto berbeda tapi menjadi satu kesatuan cerita gitu ya. Ada memang teman-teman kalau pernah dengar beberapa penjelasan mengenai bagaimana kalau kita mereportase sebuah tempat, ada reportase gitu. Nah, itu mereka menggunakan pendekatan tertentu. Mereka pakai 5 ini biasanya. Ada EDFAT ya, EDFAT. Entire pertamanya, entire itu pembuka, establishing. Jadi kalau misalnya kita ngomong cerita Jakarta, ya ada foto long shot, ada Monasnya. Udah, itu cerita pasti ini pembukanya, gitu kan. Kemudian detail. Detail itu apa? Kita mau cerita apa di Jakartanya? Mau cerita kuliner atau cerita mengenai objek wisatanya, nah itu ada medium shotnya, tidak perlu kelihatan lagi Monas, tapi sudah mulai spesifik kepada yang kita mau ceritakan. Itu detail. Frame itu biasanya berhubungan sama komposisi biasanya. Jadi kita menyatakan sebuah situasi dengan komposisi yang menarik gitu ya. Komposisi macam-macam. Saya kira teman-teman di fotografi udah banyak banget tahu soal itu. Kemudian angle itu informasi biasanya. Informasi itu dimaksudkan bahwa misalnya gini, seperti tadi Mbak Sasa cerita mengenai motret katakan ini situasinya adalah Sunda Kelapa dan sholat Id misalnya ya. Establishingnya adalah Sunda Kelapa secara keseluruhan bersama kelompok orang sedang sholat itu jadi establishnya. Kemudian detailnya beberapa yang menarik di situ, kelompok-kelompok yang sholat itu hanya frame-nya hanya penuh dengan orang-orang sholat itu misalnya. Kemudian frame itu misalnya ada satu angle tertentu, ada pohon, ada framingnya, ada vista, ada satu tempat yang menarik untuk bisa menggambarkan secara dekat antara kapal-kapal pinisi yang berderet dengan orang yang sedang husuk berdoa misalnya gitu ya. Angle itu dari sudut tertentu untuk menunjukkan berapa besarnya tempat itu, atau justru ngambil beberapa bagian anak kecil yang sedang melihat orang tuanya sholat apa gitu-gitunya tuh. Nah, kemudian time. Nah, time itu biasanya disambungkan dengan decisive moment. Ada momen-momen yang ini berbeda-beda setiap fotografer melihatnya.
gitu ya. Hal-hal kecil, hubungan, ada orang sedang megang tasbih atau anak kecil sedang ngeliat mainannya, atau seorang ibu sedang menggendong anaknya sambil sholat misalnya, dan seterusnya. Kayak gitu-gitu tuh yang orang bilang human interest itu masuk. Diakhiri dengan matahari yang bersinar, misalnya dengan siluet, misalnya kayak gitu. Nah itu sebuah rangkaian cerita yang orang bisa menikmati sebagai sebuah satu paparan gitu. Kira-kira gitu. Ini ada pertanyaan juga nih, kalau apa namanya teknisnya dari Mansur Asy'ari, teknisnya itu fotonya itu di kolase atau di Photoshop? Oh, kalau di Instagram kita Di pakai slide, Carousel aja. Carousel aja. Di carousel aja ya, jangan dikirimnya itu jangan di nggak usah ada dari layouting kolase, gitu. ya. Nah, boleh diedit nggak sih, Pak? Boleh. Mas Pri jelasin yang soal huruf typo, ini kan cerita Oh iya, foto, oke. bukan Oke. grafis. Jadi tadi ada editing ya. Di fotografi yang dikenal dengan ada editing. Editing itu menyusun sebenarnya, memilih foto-foto yang cocok, disusun. Itu editing. Kalau sudah mulai masuk ke dalam gambarnya, kita nyebutnya retouching. Jadi retouch. Jadi itu mulai dengan cropping, kemudian terang gelapnya kita ubah, warnanya kita arahkan kemana, ada terang gelap, burning dodging. Nah itu masih masuk retouch. Tapi kalau sudah mulai manipulasi, itu di dalamnya ada misalnya tipografi dimasukkan, ada yang dibuang, ada yang ganti awan. Nah itu yang nggak boleh. Biasanya kita jangan main ke sana, nanti tidak fair lombanya, gitu. Tapi kalau retouch, yang kita sering dengar sebagai editing sederhana itu dibolehkan, mengcroppingnya. Kalau pakai Lightroom gitu misalnya? Lightroom boleh, tapi tergantung seberapa banyak dia mengubah. Jadi gini, kita gunakan software-software itu untuk membuat foto menjadi normal. Kata-kata itu yang paling penting, normal. Kalau foto-foto jadi aneh, jadi membingungkan orang, itu berarti sudah mereka melewati batas-batas yang kita sepakati, yaitu gambar yang bisa diterima oleh banyak orang gitu. Yang pasti foto ya, karena foto, kan lomba itu foto, bukan lomba grafis. Jadi ini udah berapa kali misalkan lomba foto kami coba untuk menerangkan ini, tapi berkali-kali juga akhirnya mereka tetap masukin huruf-huruf, tau gak sih, typografi gitu, tau sayang di dalam gitu. Iya, kayak misalkan nanti maksudnya dia kan supaya keren nih, kayak majalah atau kayak artikel gitu kan, moderasi beragama, di fotonya ditulis gitu. Nah itu pasti gugur. Tuh. Jadi benar-benar murni. Jadi catatan ya. Jadi benar-benar murni foto, karena kan perlombaannya kan foto ya. Perlombaannya foto, kecuali kalau memang nanti ada kayak perlombaan grafis gitu. Lomba poster mungkin gitu ya. Poster gitu. Nah kalau ini nggak foto, jadi tidak perlu ada typografi gitu kan. Tidak perlu ada apa-apa. Ini kayak batasan edit ini kayaknya mungkin teman-teman masih bingung, karena aku ngelihat ini pertanyaannya. Iya, banyak nambahin filter gitu. Apa boleh? Iya. Sebenarnya gini, di filter tuh ada dua jenis kan, ada filter kreatif, ada filter koreksi. Kalau filter koreksi itu seperti neutral density, UV filter, PL filter gitu-gitu, itu dibolehkan karena itu mengkoreksi pencahayaan yang ada gitu ya. Tapi kalau filter kreatif membuat kuning, orange, jadi soft, kemudian ada bintang-bintang gitu, ada pelangi-pelangi gitu. Itu menambahkan realitas yang jadi berubah. Nah itu yang disarankan jangan lakukan, karena itu Wajarnya. tidak wajar ya kalau kayak gitu. Nah juga takarir tadi mengenai narasi itu juga saya kira teman-teman sudah tahu lah bagaimana mengisi tulisan itu dengan 5W1H, itu udah sering orang tahu ya. Jadi who, what, when, where, ya, kemudian why, dan terakhirnya how. Itu kalau bisa dalam narasi itu dimasukkan supaya kita nggak bertanya-tanya ini di daerah mana gitu. Kadang dia kenal daerahnya tapi orang lain kan nggak tahu. Misalnya satu tempat gitu, ini di mana ya gitu. Atambua itu di mana ya? Itu di Sumatera apa di? Ya bisa gitu kan. Nah itu mesti cukup jelas ininya. Apa namanya? Penamaannya sama apa? Penempatan itunya, kabupaten, kemudian di daerah mana sampai provinsi. Jadi orang kalau itu di situ gitu, itu mesti tahu. Kalau nggak banyak yang gitu kan, memberikan nama desanya lagi gitu, kita nggak tahu. Jadi gitu. kalau kasih caption, kasih takarir, kalau teman-teman kasih takarir juga perlu ini nih detail nih. Jadi misalnya dari nama desa, kemudian
di mana gitu, Jawa Tengah kah atau apa, dikasih nama provinsinya gitu Ya, gitu. Karena gitu. jangan-jangan kita belum pernah ke sana gitu. Iya. Ya, banyak tempat yang bisa dua, kayak misalnya Panjalu gitu. Ada Panjalu Jawa Timur, ada Panjalu Jawa Barat. Gitu. Iya. Orang bisa Nah itu penting juga ya. Betul. Di narasinya itu harus perhatikan 5W 1H. Gitu. Kita banyak kalau menemukan itu. Saya masih ingat waktu kita ke Ambon dulu, apa namanya, Desa Hila kan? Iya. Itu kan satu desa yang toleransi luar biasa karena ada desa satu gereja sangat tua, tapi di sebelahnya juga ada masjid yang sangat tua, gitu. Bersebelahan. Singkawang juga ya, itu ada. Oh di Kalbar. Itu juga banyak banget ya. Iya. Di belakang ini juga kampus IKJ. Oh iya, benar. Jadi sebenarnya di semua daerah pun kita bisa nemuin nih. Jadi teman-teman sahabat religi di semua daerah, ini ada dari Jayapura juga tadi saya lihat, pasti banyak stoknya gitu. Nah, teman yang baru bergabung dia nanya pertanyaan ulang, mungkin nanti bisa dilihat rekamannya ya. Jadi ada yang nanya lagi, kolase boleh apa enggak? Iya. Tadi udah dijawab. Ini ada yang belum dijawab nih, Mbak. Apakah jumlah like postingan berpengaruh pada penilaian? Jumlah apa, sorry? Postingan. Jumlah like postingan, like di Oh, Instagram. Enggak ya. Di ini enggak ada. Yang berpengaruh adalah pilihan ceritanya. Iya. Seperti apa? Jadi kekuatan pesan ya di sini. Kekuatan pesan dan kan sebenarnya di dalam Instagramnya Kemenak kan udah dikasih link ya buat mengunduh buku petunjuk untuk lomba bercerita ini. Jadi teman-teman tolong untuk dimanfaatkan, dilihat lagi. Di situ bisa dilihat. Jadi kalau pertanyaannya kan ada beberapa pertanyaan yang ini boleh nggak, itu boleh nggak, ini boleh nggak, itu boleh nggak. Mungkin ada baiknya dibaca dulu ya. Yang pasti ini ada 4 keyword ya, 4 petunjuk yang mungkin bisa dipikirkan untuk diterjemahkan dalam gambar. Komitmen kebangsaan satu komitmen kebangsaan, kemudian toleransi. Kemudian anti kekerasan, kemudian ramah terhadap tradisi dan budaya lokal. Untuk yang bertanya, aduh pusing nih gimana contohnya, mungkin dengan hashtag atau tagar yang sudah ada, mungkin teman-teman bisa ngintip kali ya, beberapa foto teman-teman yang sudah ada, nanti bisa dilihat, dan nanti kan kalian punya penilaian, ini ceritanya kayaknya nggak nyambung deh gitu kan. Oh ini ceritanya nyambung. Nah di situ teman-teman bisa menilai. Ketika teman-teman bisa menilai, itu udah pertanda yang bagus. Artinya apa? Kita sudah siap untuk memilih foto kita untuk lebih baik daripada foto yang kita lihat. Gitu. Bener. Jadinya apalagi sekarang sudah dibuka nih wawasannya sama dewan juri yang udah punya pengalaman. Sebenarnya ternyata gampang loh nyari objeknya gitu ya Pak. Bahkan di mana aja ada. Jangan-jangan teman-teman naik yang di Jakarta naik Transjakarta pun jangan-jangan dapet gitu. Iya. Ini udah diresmikan juga kan, jalan terowongan dari katedral dikasih ini lagi Istiqlal. nih. Dikasih bisa jadi story tuh. lagi nih. Ada jalan tol jembatan dari bawah ya. Antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral tuh dikasih bisa buat story tuh. Itu yang di Singkawang itu aku kan itu waktu ini loh Pak yang bakar naga itu. Oh ya. Yang waktu bakar naga, jadi ada setelah Imlek. Cap Gome. Kan ada bakar naga di Pontianaknya, deket menuju Pontianak. Aku pernah datang. Itu ramainya minta ampun. Jadi tidak hanya mereka yang terlibat, mereka yang dengan agama tersebut, tapi semua masyarakat itu sangat antusias sekali gitu. Mereka berebutan mengambil ini loh, apa sih, apanya naga itu loh, apa aksesorisnya naga gitu kan, gitu kan. Karena aku pada saat memotret, aku ngobrol ada bapak kan, aku foto bapak itu. Terus sebelum aku foto kan aku tanya dulu, bapak lagi nyari apa gitu. Ini dia bilang itu benang-benang dari naga yang ini sebelum dibakar itu nanti membawa keberuntungan loh katanya gitu. Karena kan tahun baru.
oh gitu ya Pak ya, ini ya saya ambilin gitu kan. Itu kan buat aku semacam apa ya, apresiasi. Belum lagi di kelenteng-kelenteng yang di apa, yang di Glodok itu ya, para pekerjanya belum tentu loh Buddha, ya kan Pak ya, belum tentu Tionghoa. Jadi mereka itu juga bisa dibuat ceritanya juga gitu kan, tentang, jadi ceritanya bukan berarti hanya sebuah peristiwa, tapi bisa jadi potret, boleh kan ya Pak ya? Bisa. Potret gitu. Jadi profil gitu ya? Profil gitu, okay. Profil, karena kan ini ada salah satunya kan, toleransi kan, terus dia itu ramah terhadap tradisi dan budaya lokal kan, itu kan termasuk dia bekerja di situ kan, artinya dia, ya oke dia bekerja, dia menghasilkan uang, tapi dia sendiri akhirnya kan terlibat dengan emosional terhadap tempat yang dijaga gitu kan. Bisa dicari-cari itu tokoh-tokoh seperti itu. Benar. Ya. Misalnya apa namanya, di Lasem tuh banyak banget loh. Iya. Di Lasem. Satu contoh karena di sana ada kelenteng juga, pesantren juga. Iya. Kan? Iya. Menarik gitu. Pesantrennya berbentuk kelenteng. Aku pernah ikut duduk malam-malam itu untuk mendengarkan apa sih? Tausiahnya. Terus yang pembatik yang aku datang itu, aku lupa namanya, yang anaknya itu masuk Muslim, terus dia belajar bahasa Arab khusus ya, tapi keluarga pembatik itu semua masih Tionghoa. Masih anaknya ini gitu, bisa dibilang ustadznya di situ. Jadi jangan-jangan ya sahabat religi, banyak nih apa potret-potret kehidupan moderasi beragama yang sebenarnya sehari-hari sudah sahabat religi lihat gitu, tapi jangan-jangan untuk orang lain jadi luar biasa gitu. Itu mungkin jangan, jadi mungkin jangan-jangan buat yang tadi orang yang sehari-hari di kelenteng, dia menurut dia ya biasa aja, dan keluarga juga ngeliatnya biasa aja. Tapi di tempat lain jangan-jangan itu menjadi pelajaran luar biasa gitu. Nah, kita ingin menemukan hal-hal itu di seluruh Indonesia ya Pak, gitu kan. Itu jangan siapa tahu sahabat religi punya cerita itu, silahkan dikirimkan ke Kementerian Agama gitu. Nah, untuk link lebih jelasnya cek link di bio Instagram Kementerian Agama. Di situ sudah ada petunjuk teknisnya seperti apa. Oh ya, tadi ada yang nanya batasnya sampai kapan Kak? Sampai 11 November ya. 11 November 2021 kita tunggu foto-foto karya-karya terbaik dari sahabat religi semua kayak gitu. Ini kebetulan kita waktunya tinggal 5 menit ya, karena yang wilayah Jakarta dan sekitarnya sebentar lagi sudah mau masuk maghrib. Kemudian mungkin kalau teman-teman dari daerah lain juga sudah agak larut. Nanti masih banyak pertanyaan tentang apa namanya, bagaimana tata karir dan segala macam. Nanti sahabat religi boleh lihat lagi live kita sekarang, live kita saat ini yang pasti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tata karirnya kita pakai bahasa Indonesia karena kita cinta bahasa Indonesia gitu kan ya. Nah, sahabat religi silahkan nanti setelah diupload, nanti akan Mbak Nul akan share di website Kementerian Agama, sahabat religi bisa cek juga di sana gitu. Sebelumnya terima kasih banyak. Ini masih ada pertanyaan nggak? Kayaknya sudah habis ya. Ini sebatas foto atau deskripsi lain Mbak? Itu satu lagi nih Mbak, terakhir. Ini sebatas foto atau deskripsi, jadi narasinya mungkin itu dinilai juga nggak, narasi, penilaian narasinya? Narasi kan memperjelas. Biasanya kalau dari kami menjuri itu ada persentase ya. Oke. Ya, ada bobotnya. Ya, kalau buat narasi sebaiknya tidak terlalu panjang lebar, karena begini, di dalam fotografi itu sebetulnya ada masalah interpretasi. Ya, penafsiran dari kami ini bisa jadi tidak sama antara Mas Pri, Sasha dengan saya punya penafsiran yang berbeda. Itu nanti dalam jumlah angka akan disatukan. Gitu. Kalau sudah ada narasi, biasanya dia malah bisa merubah makna sebenarnya yang kita terima sebagai interpretasi visual. Karena ada narasi, jadi berubah. Oh, kok nggak nyambung ya? Gitu. Nggak nyambung ya, gitu ya. Beda cara berpikir, dia melihatnya dari sudut itu. Saya menafsirnya kok beda gitu. Saya menilai bagus, oh nggak sama. Nah, ini bisa merubah.
nilai dari Nilainya yang sudah kita beri bisa jelek berubah. Lah, oh ternyata maksudnya bukan begini ya, padahal di kepala kita sudah bagus gitu ya. Bisa Oke. merugikan. Jadi sebenarnya yang kita butuhin itu cuman info aja ya. Iya, Visual. Visualnya seperti apa. Tapi juga jangan pelit-pelit amat gitu Iya. kan, kayak Pekalongan 2011 hashtag begini, hashtag itu nggak gitu juga gitu. Kasih keterangan aja gitu kan, Keterangan, ya. nggak perlu Itu panjang lebar. Itu peristiwa apa gitu? Iya, Ya, paling gitu aja iya. peristiwa. Kayak Betul. misalnya tadi petik laut tuh apa sih gitu, Ya. gitu aja. Ya. Ya, sahabat religi. Jadi jangan pelit-pelit amat, tapi juga jangan panjang lebar karena bukan lomba cerpen. Nanti kalau lomba cerpen silahkan. Ada. Oke, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak Om Sama-sama. Prim, Mbak Sasa, Pak Pendi bisa gabung hari ini di live IG Kementerian Agama gitu. Oke. Nah, untuk sahabat religi terima kasih yang sudah hadir secara live. Nanti sekali lagi kami sampaikan bahwa live ini akan kita tayangkan ulang, kita akan siarkan ulang di YouTube Kementerian Agama gitu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Saya ingatkan juga besok Hari Sumpah Pemuda, jadi semangat, mari bangkit, tumbuh dan bersama-sama kita semua. Nah, tetap taat pada Tuhan, cinta tanah air dan kemanusiaan. Salam moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi.